Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jamaah tauhid Rabbani, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Sebagai ahli ibadah dan ahli zikir, wajib bagi dirinya untuk mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin. Supaya ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan dan kita perbuat dalam kehidupan ini betul-betul ibadah yang ingat, ibadah yang sadar akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita beribadah dan kita berzikir, lalu kita tidak mengenal yang diibadati, tidak mengingat kita apa yang kita zikirkan, maka itulah yang dikatakan namanya ibadah yang lalai dan zikir yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang lupa kepada Allah, yang tidak mengenal akan Tuhannya, maka ibadah yang dia kerjakan selama ini dan sepanjang hidupnya, itulah ibadah yang hampa, ibadah yang sia-sia, yang tidak memberikan faedah dan hikmah buat dirinya, baik di dunianya maupun nanti di akhiratnya. Makanya Allah katakan kepada kita, wa man kana fi hazil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka dipastikan dia buta di akhirat. Wa adalun sabila, maka tersesatlah jalannya itu. Maka orang yang tersesat jalannya, itu tempatnya adalah di neraka. Nah, tersesat yang bagaimana yang Allah maksudkan tempatnya di neraka itu? Itu disebabkan karena mereka tidak mengenal Tuhan yang diibadatinya, dan juga dia tidak mengingat Tuhan yang dia ingat itu. Maka inilah ibadah yang hampa dan sia-sia itu. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan pesan kepada kita ini. Apa kata beliau? Man sholat sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf walam tanhau anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallah ila bu'dah. Barang siapa yang mendirikan ibadah sholat, maka sholatnya itu tidak mampu mengajak dirinya untuk kepada perbuatan yang ma'ruf, dan sholatnya juga tidak mampu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan munkar, lam yazdad biha minallah ila bu'dah. Maka sholatnya itu tidak membawa dia dekat kepada Allah, melainkan sholatnya itu membawa dirinya semakin jauh daripada Tuhannya. Inilah yang mesti kita pahami Bapak Ibu, supaya ibadah yang kita lakukan itu betul-betul ibadah yang senantiasa semakin dekat kita ini kepada Allah. Orang yang sudah dekat kepada Allah tentu hidup berasa dan kesadaran Tuhan itu di dalam kolbu, di dalam rohaninya. Rasa rindu, rasa cinta, rasa bermahabbah dan bermanja-manja dengan Tuhannya. Sehingga antara dirinya dengan Allah itu tidak ada lagi batas dan jarak. Sekiranya manusia ini dengan Tuhannya masih ada dinding, masih ada jarak,
maka sesungguhnya menjadi jarak dan batas antara dirinya dengan Tuhan itu adalah hatinya yang ada di dalam dadanya. Inilah yang Allah jelaskan kepada kita. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah wahai jantung hatiku, kata Allah, sesungguhnya antara dirimu dengan aku tidak ada tembok pemisah. Antara dirimu itu tidak ada hijab dengan aku. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada tembok pemisah dan ada hijab, maka sebenar-benarnya hijab itu adalah hatimu yang ada di dalam dadamu. Maka ketika hati ini masih dipermainkan oleh dunia, hati kita itu masih diganggu, ditawan dan dirantai oleh dunia, maka ketika itulah hati tidak mampu merasakan kehadiran dan kedekatan Allah itu beserta akan dirinya ini. Padahal Allah sudah menjelaskan kepada kita ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum innani ma'akum ma asma wa ara wa la ta'maluna min amalin ila kuna alaikum suhuda. Sesungguhnya aku ini senantiasa hadir menyertai dirimu, kata Allah. Karena aku ini senantiasa hadir menyertai dirimu, maka aku ini adalah asma wa ara. Aku ini adalah maha mendengar apa yang terbetik dan terlintas di dalam hatimu, dan aku ini maha melihat apa yang kamu lakukan, kata Allah. Wala ta'maluna min amalin ila kuna alaikum suhuda. Tidak ada sebesar zarah pun aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini. Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Melainkan akulah yang menjadi bukti. Akulah yang menjadi dalil dan saksi dari apa yang kamu lakukan, kata Allah. Wa kafa billahi syahida. Maka cukup bagi aku menjadi saksi buat dirimu. Begitulah Allah membukakan akan rahasia kedekatan dirinya kepada kita. Bahwa dia menjadi saksi dan bukti dari setiap apa yang kita lakukan. Mestinya Bapak Ibu, kalau Allah sudah mengutarakan akan rahasia kedekatan dirinya kepada kita, karena dirinya menjadi bukti dan dalil serta saksi buat diri kita, maka kita sebenarnya semakin hidup kesadaran Tuhan di dalam rohani dan kolbu kita itu. Sehingga setiap saat, setiap waktu, setiap menit dan detik dari perjalanan kehidupan kita di alam syahadah ini benar-benar di dalam kandungan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang selalu membuat hidup kita itu tetap berjalan istiqomah di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Sehingga kita bisa merasakan kehadiran Allah itu sepanjang hidup kita ini. Makanya Allah katakan kepada diri kita, wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Jikalaulah kamu selalu istiqomah, berjalan di atas jalan hidayah dan petunjukku, kata Allah, kamu hidupkan hati dan rohanimu kesadaran tentang aku. Aku ini senantiasa hadir beserta dirimu. Aku ini menjadi saksi buat dirimu, kata Allah. Maka ketika itulah aku senantiasa membimbing dan menuntun hatimu itu untuk tetap berjalan lurus di atas jalan petunjuk aku. Orang yang berjalan di atas petunjuk Tuhan, itu buktinya bahwa hidupnya itu telah dibimbing, telah dituntun oleh Allah. Dunianya sampai akhiratnya. Inilah yang membuat hidup kita ini nyaman dalam menjalankan cerita dan sandiwaranya di alam syahadah ini. Tidak ada kehidupan yang kita mesti khawatirkan dan kita takuti dalam kehidupan dunia, karena kita sudah bersama Allah. Akan tetapi bersama Allah itu bukan dalam bentuk ucapan kata-kata. Bersama Allah itu bukan dalam bentuk lafaz dan suara. Tapi bersama Allah itu betul-betul dalam bentuk rahasia hakikat diri yang telah kita pahami dan kita sadari. Ya. Bahwa Allah itulah sebenar-benarnya yang menjadi rahasia akan diri kita ini.
Kalau Allah sudah menjadi rahasia hakikat diri kita, maka disitulah rahasianya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku senantiasa hadir beserta dirimu di mana saja kamu berada. Di mana ada kamu, disitulah nyatanya aku menjadi rahasia dirimu, kata Allah. Bukankah Allah juga menjelaskan kepada kita? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Tidak ada di antara kalian yang bertiga saling berbisik-bisik, saling merahasiakan dan saling menyembunyikan. Ingatlah kata Allah, yang keempatnya itu adalah aku. Dan tidak ada di antara kalian yang berlima saling berbisik-bisik dan saling merahasiakan satu dengan yang lainnya. Ketahuilah kata Allah, yang keenamnya itu adalah aku. Wala adana min zalika wala aksar illa huwa ma'ahum. Tidak ada di antara kalian yang berkelompok-kelompok, yang berjamaah, walaupun kelompok dan jamaahnya jumlahnya yang sedikit atau jumlahnya yang banyak. Sadarilah kata Allah, aku tetap senantiasa hadir menyertai dirimu di mana saja kamu berada. Begitulah kehadiran Allah itu selalu pada diri kita ini. Kalau kita sudah menghidupkan kesadaran Tuhan pada diri kita, bahwa Allah 24 jam senantiasa menyertai akan diri kita ini, inna rabbaka akhatu bin nas, aku ini sudah wujud menyertai dirimu, aku ini sudah meliputi akan dirimu, kata Allah. Bahwa sesungguhnya yang memandang itu aku pada matamu, yang mendengar itu aku pada telingamu, yang bernapas itu akulah pada jiwamu, kata Allah. Maka ketika itulah sebenar-benarnya kita ini dengan Tuhan tidak berjarak di situ, Bapak Ibu. Kalau dibahasakan dengan bahasa perumpamaan dan kias, dekat yang tiada bersentuhan, jauh yang tiada berantara. Nah, kenapa dia dekat tiada bersentuhan, jauh yang tiada berantara? Bukankah dirinya yang wujud semata-mata? Dirinya cuma yang tunggal. Kalau dirinya yang wujud semata-mata dan tunggal, tidak ada diri yang lain, maka disitulah sebenar-benarnya jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Disitulah pertemuan kita dengan Allah itu pertemuan dalam satu wujud, satu dalam rahasia pada diri sendiri. Barulah mantap perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini sampai habis ya usia umur kita ini. Innallaha ma'ana. Allah benar-benar beserta diri kita. Jadi kalau sudah sempurna pengenalan diri kita kepada Allah zahir dan batin, maka ibadah yang kita lakukan, zikir yang kita perbuat adalah benar-benar ibadah yang telah mengenal akan dirinya. Benar-benar zikir itu zikir yang ingat, bukan zikir yang lupa, bukan zikir yang menghayal atau zikir yang berimajinasi. Maka untuk lebih paham, untuk lebih mengertinya kita tentang mengenal Allah, Bapak Ibu, supaya Allah yang kita imani itu bukan Allah dalam bentuk imajinasi dan khayalan kita, benar-benar Allah yang wujud, yang awal, akhir, dan batin. Maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, bahwa ya, sebagai seorang ahli ibadah, sebagai seorang ahli zikir, wajib dia itu mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin, supaya ibadah dan zikir yang dia kerjakan itu tidak tercampur namanya dengan kesyirikan. Ya. Kalaulah kita tidak mengenal Allah dari setiap ibadah dan zikir yang kita kerjakan, boleh jadi ibadah dan zikir yang kita kerjakan itu akan terjadi maksiat di dalam ibadah dan zikir itu. Disebabkan karena kita belum mengenal akan Allah itu dengan pengenalan yang sempurna. Ini yang disebut namanya dosa syirik itu. Yang dikatakan dosa syirik, Bapak Ibu,
apabila masih ada diri yang lain selain diri Allah, yang mengaku dia itu yang berzikir dan beribadah, itulah yang dikatakan syirik. Disitulah dia telah menyandingkan dirinya dengan Tuhan. Telah ada dua wujud di situ. Kalau sudah ada dua wujud, berarti sudah ada dua Tuhan. Maka ketika dia berzikir dan ketika dia beribadah, ketika itu pula lah dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan di sana. Kalau dia tidak mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna. Makanya Nabi pernah menjelaskan, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Nah, tidak dikatakan sah ibadah kita. Belum dikatakan benar ibadah kita. Artinya apa? Ibadah kita ini batal kalau ibadah yang kita lakukan itu tidak mengenal akan Allah yang kita ingat, tidak mengenal Allah yang kita ibadati. Batal itu. Jadi ibadah itu mesti menyaksikan Tuhan. Inilah yang diarahkan oleh Rasul kepada kita. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Beribadahlah kamu kepada Allah. Benar-benar Allah yang kamu ibadati itu, kamu sudah menyaksikannya. Kamu sudah melihatnya. Jadi beribadah itu puncaknya itu adalah musyahadah. Mesti menyaksikan Tuhan. Ibadah yang tidak menyaksikan Tuhan itu ibadah yang hampa. Ibadah yang tidak menyaksikan Tuhan itu ibadah yang sia-sia. Makanya orang-orang arifin, orang-orang arif billah mengatakan apa? La na'budu rabbana lam yara. Nah, kami tidak akan sembah Allah itu. Kalau Allah yang kami sembah itu belum kami saksikan, belum kami lihat. Berarti menyaksikan Allah dalam beribadah itu adalah suatu hal yang wajib. Ya, suatu hal yang wajib bagi diri kita. Kalau kita tidak menjadi ibadah yang hampa, ibadah yang sia-sia. Makanya Allah ingatkan kita dalam surat Al-Hijr ayat 99. Kalau tidak salah benar tuh Bapak Ibu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu itu. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu itu hatta ya'tiyakal yakin. Sehingga benar-benar datang di dalam hatimu. Benar-benar terbit di dalam ruhanimu itu suatu keyakinan. Jadi beribadah kepada Allah itu mesti muncul di dalam hati suatu keyakinan. Kalaulah kita beribadah kepada Allah, mesti hidup keyakinan di dalam hati. Lalu keyakinan yang dikatakan Rasul itu seperti apa sebenarnya? Maka dijelaskan oleh Rasul, al-yakin al-imanu kullu. Yang dikatakan yakin itu kata Rasul adalah iman yang sempurna. Kalaulah beribadah kepada Allah itu mesti iman yang sempurna yang hidup di dalam hati ini. Lalu iman yang sempurna dalam beribadah itu yang seperti apa? Maka ditegaskan oleh baginda Rasul kepada kita kembali. Yang dikatakan iman yang sempurna itu dalam beribadah kepada Allah adalah antu'minu biru'yatillah. Di mana kamu benar-benar menyaksikan Allah yang kamu imani itu. Inilah puncak daripada ibadah itu. Makanya di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 itu Allah katakan apa kepada kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu makna hakikatnya liya'rifani. Pengabdian kita kepada Allah itu hakikatnya untuk mengenal dirinya. Hakikat mengenal dirinya. Ini yang disebut namanya dengan liqa.
perjumpaan dengan Tuhan. Jadi orang yang mengenal Allah itu sebenarnya adalah orang yang telah liqa, orang yang telah berjumpa dan bersua. Hakikat liqa, hakikat berjumpa dan bersua itu ini disebut namanya dengan musyahadah, penyaksian. Hakikat musyahadah itu yang dikatakan namanya dengan muwajahah, bertatap wajah. Hakikat bertatap wajah itu yang disebut namanya dengan fana. Hakikat fana itulah yang disebut namanya dengan baqa, berkekalan. Jadi ketika kita melakukan satu ubudiyah, berzikirkah kita namanya? Maka zikir dan ibadah yang kita lakukan itu benar-benar zikir dan ibadah yang sudah mengenal dirinya supaya kita bisa berjumpa dan bermusyahadah. Yang menghantarkan diri kita ini benar-benar dalam keadaan fana. Hilangnya akan keakuan wujud dan diri kita ini di dalam keakuan wujud diri Allah. Hilangnya sifat kita ini di dalam sifatnya Allah. Kalaulah sudah fana, sudah lenyap, sudah hilang wujud dan sifat kita ke dalam wujud dan sifatnya Allah, maka ketika itulah sebenar-benarnya kita sadar dengan puncak kesadaran yang tertinggi, rupanya bukan kita lagi yang beribadah dan berzikir di sana. La sholata illallah, la yazkurullah illallah. Tidak ada yang sholat melainkan yang sholat itu sebenar-benarnya adalah Dia. Tidak ada yang berzikir dan ingat melainkan yang berzikir dan ingat itu sebenar-benarnya adalah Dia. Maka ibadah yang kita lakukan setelah kita mengenal akan dirinya, itulah yang disebut namanya ibadah yang daimun, ibadah yang berkekalan, ibadah yang telah bermakrifat kepada dirinya. Tidak ada lagi sebesar zarah adanya pengakuan kita ini dalam melakukan suatu ubudiyah, amaliyah kepada dirinya. Melainkan hanya Allah lah semata-mata yang memuji dan yang mengingat akan dirinya. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Maka itu yang Allah katakan kepada kita. Wa ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang benar-benar sholat itu, bukan dirimu. Ya. Makanya diri kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Akan tetapi diri kita ini nyatanya akan wujud diri Allah. Allah lah yang wujud. Allah lah yang sebenar-benar diri itu, Bapak Ibu. Untuk mengenal Allah yang wujud dan Allah yang sebenar-benar diri, ini yang akan usah antarkan pemahamannya. Supaya jelas Tuhan yang kita imani itu, Tuhan yang mana sebenar-benarnya. Atau Tuhan yang kita imani selama ini, Tuhan yang berbentuk huruf dan lafaz. Kalau Tuhan yang kita imani selama ini berbentuk huruf dan lafaz, berarti kita telah menjadikan tulisan Allah itu menjadi Tuhan dalam hidup kita. Ini yang disebut namanya syirik yang nyata itu. Padahal Allah mengatakan wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada manusia ini, dia mengaku menyembah aku, dia mengaku mengingat aku, dia mengaku bertuhan kepada aku. Sebenarnya yang disembah dan diingat dan dituhankannya itu bukan aku, melainkan adalah huruf Allah, lafaz Allah dan tulisan Allah. Jadi untuk lebih jelas Bapak Ibu pemahaman tentang Tuhan, ya, ini diperhatikan betul. Ustaz akan tinggikan kajian kita malam hari ini, ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Insan Bapak Ibu, ya, dijelaskan oleh Allah ayat 1 itu, hal atah alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an mazkurah. Telah datang kepada manusia, kepada insan satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut.
yang tidak pernah bisa diceritakan, dijelaskan, diungkapkan dengan kata-kata dan suara. Kalaulah ada masa dan waktu ya, yang tidak pernah bisa dijelaskan, diungkapkan dengan kata-kata, lalu siapa yang ada pada masa itu? Sebelum disebut insan, sebelum disebut namanya waktu dan masa, dan sebelum disebut namanya alam. Yang ada ketika itu adalah dirinya. Bahkan kata-kata dirinya juga belum ada kata pada itu. Maka masa inilah yang disebut masa ghaibul ghuyub namanya. Masa ghaibul ghuyub itu masa kehampaan dalam ketiadaan. Mana masa kehampaan dalam ketiadaan itu? Masa kegaiban di dalam kegaiban. Ini yang disebut namanya masa kehampaan dalam ketiadaan. Yang tidak pernah bisa disebut, yang tidak pernah bisa diceritakan. Inilah yang dikatakan rahasia hakikat diri Tuhan itu. Jadi rahasia hakikat diri Tuhan itu betul-betul hampa dalam ketiadaan. Kosong, sebenar-benar kosong. Benar-benar tidak ada, Bapak Ibu. Karena dia adalah kosong, benar-benar tidak ada. Maka dimunculkanlah suatu istilah menjelaskan dirinya dengan sebutan ghaibul ghuyub. Gaib di dalam kegaiban. Kosong di dalam kekosongan. Tak bisa dijamah di situ, tak bisa dijangkau. Karena dia tidak bisa dijamah dan dijangkau, dianalisa oleh ilmu pengetahuan dan oleh akal fikir. Maka disitulah dia menamai dirinya dengan Allah. Jadi Allah itu nama bagi kekosongan itu. Allah itu nama bagi kekosongan. Allah itu nama bagi kehampaan. Allah itu nama yang tidak bisa disebut. Nama yang tidak pernah bisa dianalisa, diuraikan dengan kata-kata dan ilmu pengetahuan. Itulah yang dikatakan Allah itu nama bagi dirinya. Kehampaan itu yang sebenarnya. Yang membuat kita itu panik aku. Itu tuh. Ya. Yang membuat kita ini terheran-heran dan tercengang-cengang. Itu yang Allah itu. Disitulah dikatakan Allah itu nama bagi kekosongan. Nama bagi ghaibul ghuyub. Nama bagi hampa dalam ketiadaan itu. Nah, yang kosong itulah sebenarnya yang ada itu. Hampa dalam ketiadaan itulah sebenar-benarnya diri yang sebenar wujud, diri yang sebenar ada. Maka segala yang ada, segala yang wujud. Kita ini ada, segala sesuatu ini ada. Adanya di dalam ketiadaan. Ya. Segala yang wujud, segala yang ada, semua kita ini ada di dalam ketiadaan. Ada dalam kekosongan. Ada dalam kehampaan. Bagaimana memahaminya kita ini ada di dalam ketiadaan. Segala yang wujud dan segala yang ada di dalam kekosongan itu. Ini yang disebut namanya ilmu mengambil buah di dalam biji. Menebang pohon di dalam bijo. Bukan ajo dah. Bijo. Tahu bijo? Biji. Nah, lihat. Ustaz mengantarkan pemahaman ini. Ya.